Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, adik-adik sekalian, kali ini kita akan membahas tentang teorema Pitagoras ya, menentukan jarak, dua titik, dan lain sebagainya. Halaman 22 kelas 8 semester 2 matematika. Langsung saja adik-adik sekalian, kita langsung ke soal nomor 1. Tentukan jarak antara dua titik dari pasangan titik berikut. Nah, sebenarnya bisa kita gunakan rumus seperti ini adik-adik. Jadi untuk jarak dari dua titik itu, ini kita bisa buat rumusnya adalah X1 dikurang X2 kuadrat ditambah Y1 dikurang Y2 kuadrat. Atau dibalik boleh ya. Seperti ini. Ini X2 dikurang X1 kuadrat ditambah Y2 dikurang Y1 kuadrat. Nah, boleh seperti ini. Jadi kalau di sini X1 berarti ini Y1 ya. Ini X2, ini Y2. Nah, seperti itu. Oke, langsung saja kita jawab dari nomor 1. Nomor 1 yang A. Jarak. Misalkan kita buat J saja ya, langsung. Berarti kalau kita lihat di situ X1-nya 10. Kalau kita gunakan yang pertama ya. X1-nya 10 dikurang 13 kuadrat ditambah 20 dikurang 16 kuadrat. Nah, ini kita panjang lagi ya. Nah, ini bisa kita kurangkan dulu. 10 dikurang 13, negatif 3 kuadrat ditambah 20 dikurang 16 itu 4, jadi 4 kuadrat. Negatif 3 dikali negatif 3 9, 4 dikali 4 16, jadi akar 25 ya. Akar 25 5, berarti jawabannya adalah 5 satuan. Itu yang A. Yang B, ini X1-nya jarak, langsung saja kita ambil angkanya. Jadi 15 dikurang 42 kuadrat ditambah 37 dikurang 73 kuadrat. Nah, ini kita kurangkan dulu. 15 dikurang 42 berarti negatif ya. Negatif 27 ya. Kuadrat 37 dikurang 73. Ini hasilnya 36 negatif ya. Negatif 36 kuadrat. Nah, negatif kali negatif kan positif. Jadi hasilnya adalah 729. Ini 27 kali 27 ditambah 36 kali 36 negatif pangkat 2 positif. Jadinya 1296. Nah, hasilnya 2025. Kita akarkan. Akar dari 2025 adalah 45. Jadi hasilnya adalah 45 satuan. Nah, ini untuk yang B. Sekarang untuk yang C. Untuk yang C, di sini X1-nya kita buat jarak akar dari X1-nya negatif 19. Negatif 19 dikurang negatif 2. Negatif 2 kuadrat ditambah negatif 16. Ini X. Ini Y ya. Y1, ini Y2. Negatif 16 dikurang 14 ya. Ini Y2-nya. Ini Y1. Jadi negatif 16 dikurang 14. Mana kursornya? Negatif 14 kuadrat. Jadi negatif 19 dikurang negatif 2. Negatif ketemu negatif jadi positif ini. Jadi negatif 19 ditambah 2. Negatif 17 kuadrat ditambah negatif 16 dikurang 14. Jadi negatif 30.
kuadrat. Nah, ini 17 kali 17, negatif angka 2 positif. Jadi 289 ditambah 30 kali 30, 900. Akar dari 1189 ya. 1189 kalau kita akarkan ya 34,5 satuan. Nah, ini untuk soal nomor 1. Soal nomor 2 di sini kita buat. Diketahui segitiga ABC dengan titik-titik A negatif 1,5, B negatif 1,1, dan C 2,1. Apakah segitiga ABC merupakan segitiga siku-siku? Jelaskan. Nah, untuk memperjelas kita bisa gunakan koordinat kartesius ya. Jadi ini A negatif 1,5, negatif 1 di kiri berarti ya. Negatif 1,5, negatif 1 di sini, 0,5 ke atas. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 di sini nanti. Negatif 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Kemudian B-nya negatif 1,1. Negatif 1 ke kiri, berarti ini B-nya negatif 1,1. C-nya 2,1. 1, 2. Nah, ini saya. Nah, kalau kita hubungkan, maka ini kita buat garis ya. Kalau kita hubungkan, ini akan dia membentuk segitiga siku-siku. Nah, karena tegak lurus ya alasannya. Jadi soal nomor 2 ini kalau ditanya apakah segitiga ABC? Jadi di sini kita buat ini A-nya negatif 1,5 di atas ini. B-nya negatif 1,1 ini titik B-nya. Kemudian C-nya 2,1. 2,1 di sini ya. Nah, ini kan tegak lurus, berarti membentuk sudut siku-siku. Jawabannya berarti ya. Nah, ini ya. Kemudian soal nomor 3. Tentukan luas daerah yang diarsir dari setiap gambar berikut. Nah, nomor 3A. Ini segitiga siku-siku. Kemudian di sini ada setengah lingkaran. Kita diminta cari daerah diarsir. Artinya kita harus cari dulu tinggi segitiga ini agar nanti menjadi diameter lingkaran. Kita jadikan D ini. Berarti D-nya D akar dari, karena ini siku-siku di sini, berarti yang 20 ini sisi miring. Jadi 20 kuadrat dikurang 16 kuadrat. Jadi hasilnya 400 dikurang 16 kali 16, 256. Ini akar 144 ya, jadi 12. Nah, berarti ini 12 diameternya. Kalau diameternya 12, jari-jarinya setengahnya 6. Ditanya luas setengah lingkaran. Nah, luas setengah lingkaran atau setengah luas lingkarannya berarti setengah dikali pi kali r kuadrat. Ini untuk rumus luas lingkaran yang ini. Karena ada setengah lingkaran dikali setengah. Jadi setengah dikali r-nya 6. R-nya kan 6 ini. 6. Jadi kita pakai pi 3,14. Ya, ini koma. Ini koma 1. Dikali 6 dikali 6. Karena ditanya adalah luas diarsir. 6 dibagi 2 ini 3. Berarti tinggal 3,14 dikali 18. Jadi hasilnya adalah 56,52. Satuannya cm
persegi. Ini untuk yang A, nomor 3A. Nah, untuk nomor 3B ini ada dua buah segitiga. Jadi kita cari dulu berapa panjang CD ini. Panjang CD ini kalau kita cari pakai teorema Pythagoras, akar dari ini sisi miringnya di 20, berarti 20 kuadrat. Sebenarnya kalau kita lihat dari sini sudah ketemu ya, 20 ini 12, berarti pasangannya adalah 16. Nah sebenarnya, tapi kita nggak apa-apa, kita buat 20 dikurang 12 kuadrat. Jadi ini akar 400 dikurang 144. Jadi 256 16. Satuannya cm. Ini untuk panjang CD. Yang ditanya luas daerah diarsir. Ini dua-duanya diarsir ya. Nanti kita langsung aja cari luas segitiga 1. Luas segitiga 1 ini kita ambil yang ABC, boleh. ABC. Luas segitiga ABC. Rumus luas segitiga A kali T bagi 2. Alasnya BC. BC dikali tingginya berarti AC. AC dibagi 2. 15 dikali 20 dibagi 2. 20 dibagi 2 ini 10. Berarti ini 150 cm persegi. Kemudian luas kedua segitiga yang kita dapat tadi. Segitiga ACD. ACD. Alasnya CD boleh ya. CD dikali tingginya AD. AD dibagi 2. Karena ini ada siku-siku di sini. Berarti CD-nya yang kita dapat tadi ini 16. Yang di sini. Nah, ini 16 ini. 16 dikali 12 AD-nya dibagi 2. 16 dibagi 2 ini 8. 8 kali 12 96 cm persegi. Ini satuannya cm persegi ya. Nah, yang ditanya luas daerah diarsir berarti gabungannya ya. Nanti jadi luas ini sama dengan ini luasnya 150 ditambah 96 246. Soal nomor 4. Guru meminta kalian untuk menentukan jarak antara dua titik 4,2 dan 7,6. Kamu menggunakan 4,2 sebagai X1 Y1, sedangkan temanmu menggunakan 7,6 sebagai X1 Y1. Apakah kamu dan temanmu memperoleh hasil yang sama? Jelaskan. Jawabannya iya ya. Ya, kita buktikan aja. Jadi di sini ini kalau kita buat jaraknya ya. Kita buktikan aja lah. Ini pasti sama ini karena antara jarak dua titik itu kita boleh buat ini. Jadi kita buat langsung aja ini. 4 dikurang 7. Ini kuadrat ditambah 2 dikurang 6. Ini 2 dikurang 6. X1 Y1 dikurang ini ya. Ini X1 Y1 nya kita gunakan 4,2. Jadi kita buat ini negatif 3 kuadrat ditambah negatif 4 kuadrat. Nah, ini negatif 3 kali negatif 3 kan 9 ditambah 16. Jadi akar 25, hasilnya 25. Nah, ini kalau untuk yang X1 Y1 nya adalah 4,2. Kemudian ini akan sama saja dengan yang ini. Kalau kita balik jarak ini 7 ya. Karena X1 Y1 nya 7,6 berarti 7 dikurang 4 kuadrat ditambah ini 6 dikurang 2. 6 dikurang 2 kuadrat. Ini 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. 9 ditambah 16. Jadi 25. Akar 25 adalah
5. Oh ini maaf ya, yang ini akar 25 5 ya. Nah salah. Nah 5 satuan. Soal nomor 5. Ahmad dan Udin berdiri saling membelakangi untuk main tembak-tembakan pistol bambu. Ahmad berjalan 20 langkah ke depan, kemudian 15 langkah ke kanan. Pada saat yang sama, Udin berjalan 16 langkah ke depan, kemudian 12 langkah ke kanan. Udin berhenti kemudian menembak Ahmad. Gambar situasi di atas dengan menggunakan bidang kartesius. Nah, kita misalkan di sini posisi mula-mula ini misalkan kita buat di titik 0,0. Nanti di pusat sini. Nah, sini ya. Ahmad dan Udin berdiri saling membelakangi untuk main tembak-tembakan pistol bambu. Ahmad berjalan 20 langkah ke depan. Jadi kalau kita buat ke atas, 20 langkah ke depan itu berarti sampai 20 ke sini. Kalau ini di atasnya titiknya, ini 20 ke depan. Kemudian 15 langkah ke kanan. 15 langkah, berarti ke sini ya. Ini 15 1 15 ke sini. Nah, agak pusing ya. Nah, 15. Kemudian pada saat yang sama Udin berjalan 16 langkah ke depan. 16 langkah ke depan berarti kita anggap ke bawah. Nah, ini 16 di sini. Ini ada 1, ini ada 2, berarti yang bawah ya. Ini 16. Kemudian 12 langkah ke kanan. Karena dia menghadap ke bawah, ke kanannya berarti ke arah sini. 12 langkah. Ini yang sebelah kanan ini ada 12. Sini. Nah, ini 12. Ini 16. Nah. Kemudian menembak Ahmad. Gambar situasi di atas dengan menggunakan bidang kartesius. Jadi kalau kita buat garis, kita bisa buat gariskan dari sini ya. Kita tebali aja garisnya. Nah, misalkan seperti ini. Nanti dari pusat ke depan sini sampai sini. Nah, sedikit lah ya. Kemudian ke kanan dari sini ya. Nah, kemudian sedangkan si Udin 16 ke kanan dari sini kita pakai pensil biru aja, misalkan dari 0 16 stop. Kemudian ke kanannya sampai dengan 12 langkah. Sini aja. Nah, ini gambarnya sekarang. Ini kalau kita buat angkanya agar mempermudah, 20 langkah ke kanan tadi, ini 20 ya. 20 langkah, kemudian 15 langkah ke kanan. 15 langkah ke kanan. Sedangkan Udin 16 langkah ini ke sini. Kemudian 12 langkah ke kanan sini. Nah, ini titiknya. Nah, gambar situasi di atas dengan menggunakan bidang kartesius. Nah, di sini berarti langkah sekarang posisinya. Ini posisi terakhir. Yang A, ini kalau disuruh gambar.
Kemudian yang B, berapa langkah jarak mereka berdua saat Udin menembak Ahmad dengan pistol bambu. Jadi jarak si Ahmad di sini, ini Ahmad, kemudian ini Udin, berapa jaraknya? Kita akan hitung dengan menggunakan teorema Pythagoras. Jadi ini kita bisa kasih garis bantu dulu. Jadi kita buat seperti ini aja ya. Kita ganti garis biar lurus. Nah, ke sini. Kemudian untuk mempermudah kita buat garis bantu. Garis bantu boleh ke bawah seperti ini. Jadi dari sini ke bawah. Nah, ke bawah. Kemudian dari sini ke sini ya. Udah. Waduh. Kemudian kita buat sini. Nah, jadi di sini kan siku-siku jadinya. Sekarang kita akan tentukan ini siku-siku. Nah, jarak misalkan ini titik C misalkan. Jarak A ke C ini berarti 20 ditambah 16 ya. 20 ditambah ini 16 satuan ya karena jaraknya. Berarti ini 36. Sedangkan dari ini 12 ditambah 15 ini. Ini atasnya 15 berarti ini 27. Jadi yang ditanya adalah jarak Udin ke Ahmad atau Ahmad ke Udin. Berarti kita bisa buat JAU aja. JAU akar dari ini teorema Pythagorasnya 36 kuadrat ditambah 15 kuadrat. Nah, jadi 36 dikali 36 itu sama dengan 1296 ditambah ini maaf 27 salah. Aduh kacau nya. Soal nomor 5. Ahmad dan Udin berdiri saling membelakangi untuk main tebak-tebakan. Tembak-tembakan maksudnya. Soal nomor 5. Ahmad dan Udin berdiri saling membelakangi untuk main tembak-tembakan pistol bambu. Ahmad berjalan 20 langkah ke depan, kemudian 15 langkah ke kanan. Nah, sampai di sini dulu kita baca ya. Jadi di sini ada dua anak berdiri saling membelakangi. Kita misalkan posisi awal anak itu adalah di titik 0,0 pusat ini. Nah, kemudian Ahmad berjalan 20 langkah ke depan. Kita anggap ke depannya ke atas. Nanti kita bisa pakai ini saja ya. 20 langkah ke depan berarti dari 0 ke 20. Ke 20. Hop. Kemudian ke kanan 15 langkah. Ini dari sini ya. Kita buat ini dulu. Dari 20 ke kanan 15 langkah. 15. Nah, sini. Kemudian soal berikutnya, pada saat yang sama Udin berjalan 16 langkah ke depan karena si Ahmad menghadap ke atas, berarti Udin menghadap ke bawah. Kita ganti warna. Di sini 16 langkah, berarti kita buat dari sini ya. Ke 16 berarti ke bawah.
16. Ini yang bawah posisinya. Tambah di sini dikit. Kemudian 12 langkah ke kanan. Kalau ke bawah, ke kanannya berarti kita ke arah kiri. Ini 12 langkah. Kita buat dari sini 12 langkah. Berarti posisinya di sini. Nah, sekarang Udin berhenti kemudian menembak Ahmad. Nah, ini di sini posisi Ahmad sekarang, di sini. Ini Ahmad. Kemudian di sini posisi Udin. Gambar situasi di atas dengan menggunakan bidang Kartesius. Nah, berarti di sini titiknya. Jadi Udin ini koordinatnya adalah negatif 12, negatif 16. Atau tidak perlu dibuat. Ya. Sekarang berapa langkah jarak mereka berdua saat Udin menembak Ahmad dengan pistol bambu? Yang ini yang A. Yang B, berapa langkah jarak mereka berdua saat Udin menembak Ahmad dengan pistol bambu? Nanti yang ditanya adalah jarak Ahmad dan Udin. Kita kasih garis bantu. Misalkan ini kita buat warna kuning aja lah. Nah, dari sini ke sini ya. Nah, ini yang akan kita cari. Untuk mempermudah, kita bisa gunakan garis bantu. Jadi garis bantunya kita buat di sini. Nah, ini kita buat biru aja lah, biar mudah. Nah, dari sini garis bantu ke bawah sampai dengan ini. Kemudian kita garis bantu lagi sini. Nah, di sini akan membentuk segitiga, siku-siku. Kita tahu tadi bahwa untuk Ahmad ke atasnya ini 20. Ini 20 ya. Jarak dari atas ke bawah. Ke kanannya 15. Sedangkan si Udin 16 langkah, ini 16, kemudian ke kanannya 12. Nah, kalau kita jumlahkan, ini jarak dari A ke sini, misalkan ini kita buat titik C, berarti A ke C 20 ditambah 16, jadi 36. Sedangkan C ke U, ini 15 ditambah 12, jadi 27. Nah, sekarang yang ditanya adalah UA. Berarti untuk UA-nya kita buat jarak UA, langsung saja boleh ya. Pakai teorema Pythagoras. Ini 27 kuadrat ditambah 36 kuadrat. 27 kuadrat itu sama dengan 729. Ini tadi soalnya hampir sama. Ditambah 1296. Jadi hasilnya 2025. Jadi akar 2025 ini sama dengan 45 satuan atau 45 langkah ya. Nah, ini untuk soal nomor 5. Soal nomor 6. Seorang atlet tenis mengajukan pertanyaan kepada wasit. Suara atlet mampu didengar wasit hanya pada jarak maksimum 30 kaki. Berdasarkan posisi wasit dan atlet tenis pada gambar berikut, dapatkah wasit mendengar suara sang atlet?
Jelaskan jawaban kalian. Ini kita bisa gunakan konsep teorema Pythagoras juga ya. Jadi kita misalkan ini kita buat tingginya, ini tinggi, ini soal nomor 6. Jadi ini 12 kaki, kita anggap kepala si wasit di atas ini, di telinganya di atas. Kemudian petenis ini jaraknya 24 kaki dengan ini ya. Nah, ini 24 kaki. Ini 24. Kemudian tinggi atlet ini 5 kaki. Jadi kalau kita buat lagi di sini kurang lebih seperti ini. Nah, ini 5 kaki. Pertanyaannya, suara atlet mampu didengar wasit hanya pada jarak maksimum 30 kaki. Berarti kita cari jarak dari telinga wasit terhadap ini ya, apa namanya, suara atlet. Ini kita bisa cari garis bantu, membuat aja ini seperti ini, dari sini ke sini. Nah, ini kita kasih garis bantu. Kemudian untuk menentukan jarak ini berarti kita bisa gunakan garis bantu lagi untuk menentukan teorema Pythagoras. Nah, ini. Nah, jadi ini jaraknya tetap 24. Ini dikurang 5, berarti tinggal 7 ya. Nah, ini kan 12 tingginya. Nanti kita cari berapa nilai jarak ini. Jadi X sama dengan, karena ini teorema Pythagorasnya yang ini siku-siku di sini, ini sisi miring. Jadi kita buat 24 kuadrat ditambah 7 kuadrat. 24 ini kalau kita pangkatkan 576 ditambah 49. Jadi hasilnya 225. Jadi ini 15. Bukan. 576 ditambah 49. Jadi 625. Akar dari 625 itu 25. Jadi 25 kaki. Nah, di pernyataan suara atlet mampu didengar wasit hanya pada jarak maksimum 30 kaki. Berdasarkan posisi wasit dan atlet tenis pada gambar berikut, dapatkah wasit mendengar suara sang atlet? Jawabannya berarti dapat. Ya. Atau bisa. Jelaskan jawabanmu. Karena jarak dari telinga wasit terhadap atlet ini 25 kaki, tidak sampai dengan 30 kaki ya, lebih kecil daripada 3 atau lebih kecil dari 30 kaki, itu aja. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 7. Tinggi sebuah jendela lantai 2 pada sebuah gedung kira-kira 8 meter. Kita buat pakai mistar, kita gambar misalkan ya. Nah, ini misalkan 8 meter.
8 meter tingginya. Di depan gedung tersebut ada sebuah taman dengan lebar 6 meter. Nanti kalau kita buat ini 6 meter. 6 meter. Ini 6 meter misalkan ya. 6 meter. Kemudian berapakah panjang tangga minimum yang dibutuhkan agar kaki-kaki tangga tidak merusak taman tersebut? Mungkin maksudnya di sini dari jendela ke ujung taman. Nanti kita buat garis bantu sebentar lagi. Nah, ini kita ditanya. Ini berarti ya. Panjang tangga minimum. Kita buat misalkan X. Ini kalau kita lihat berarti langsung aja. X akar dari 6 kuadrat tambah 8 kuadrat. 36 ditambah 64. Akar dari 100 jadi 10 meter. Jadi minimal panjang tangga yang dibutuhkan adalah 10 meter. Seorang penyelam dari tim SAR mengaitkan dirinya pada tali sepanjang 25 meter. Ini tali 25 meter untuk mencari sisa-sisa bangkai pesawat di dasar laut. Laut diselami memiliki kedalaman 20 meter dan dasarnya rata. Berapakah luas daerah yang mampu dijangkau oleh penyelam tersebut? Nanti kita cari dulu ini ya. Jarak dari sini ke sini nih. Nah, nanti kita misalkan ini, karena ini nanti dia bisa berputar untuk keliling lingkaran, berarti kita anggap aja ini R. Jadi kita cari dulu R-nya, akar dari, karena ini sisi miring, jadi 25 kuadrat dikurang 20 kuadrat. 625 dikurang 400, jadi 225. Akar dari 225 itu adalah 15. Nah, jadi jari-jarinya, karena ini intinya luas daerah yang mampu dijangkau. Dia ini kan bisa berputar. Jadi membentuk sebuah lingkaran. Nah, yang 15 ini jadi jari-jari lingkarannya. Yang ditanya luasnya, berarti luas lingkaran adalah Pi dikali R kuadrat. Karena ini jari-jarinya 15, berarti kita pakai 3,14 saja. 3,14 dikali 15 kali 15. 3,14 dikali 225. Hasilnya adalah 706,5. Ini satuannya meter persegi. Ini soal nomor 8. Soal nomor 9. Tentukan panjang AG dari bangun berikut. Yang A, ini kita bisa gunakan sifat diagonal ruang kubus ya. Jadi kalau pakai diagonal ruang kubus kita langsung bisa AG S akar 3. S-nya 10, berarti 10 akar 3. Ini kalau pakai rumus diagonal ruang. Tapi kalau kita gunakan konsep teorema Pitagoras, kita cari dulu EG. Nah, itu cara pendek tadi. Ini cara panjangnya. Kalau cari EG, berarti EG-nya akar dari HG kuadrat ditambah GF kuadrat. Karena sisi miring kan. Nah, ini 10 kuadrat ditambah 10 kuadrat. Jadi akar dari 100 tambah 100. Akar 200. Akar 200. Sampai sini aja nggak apa-apa. Baru kita cari AG. Nah, AG ini yang EG-nya tadi sudah dapat di sini. Nah, AG-nya kan di sini. Nah, lengkungnya. Nggak susah. Nah, ini AG itu, ini alasnya EG. Jadi akar 200 kuadrat. Akar 200 kuadrat. Ditambah ini siku-siku di sini kan.
Jadi apa ini? F G H I ya apa? Iya. Nah, jadi kita tambah 10 kuadrat. 10 kuadrat jadinya akar 200 kuadrat itu 200 ditambah akar 10 kuadrat itu 100. Jadi akar 300 ini sama dengan 100 dikali 3. Akar 100 itu 10. 10 akar 3. 10 akar 3 nih. Ini 3 nih. Nah, kembali lagi ke sini ya. Nah, ini kalau cara panjang, ini cara pendek. Sekarang yang B, ditanya AG. Ini kalau kita mau langsung, boleh saja ini. Jadi AG akar dari, ini pakai, kalau kita mau pakai bangun ruang balok, panjang diagonal ruangnya adalah P kuadrat tambah L kuadrat tambah T kuadrat. Ini bisa. P-nya 5 kuadrat, lebarnya 5 kuadrat, jadi tingginya 10 kuadrat. Ini cara langsung aja. 5 kuadrat 25, ini 25, ini 100. Jadi 150. Kalau disederhanakan, ini 150 itu 25 dikali 6. Ini cara menyederhanakan. Akar 25 ini 5, akar 6. Nah, ini soal nomor 9. Oke, baiklah adik-adik sekalian, sampai di sini dulu pembahasan halaman 22 matematika kelas 8. Untuk yang belum subscribe, silakan di-subscribe. Mudah-mudahan bermanfaat. Kakak Heri, bila taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.